Shalom teman-teman Go Student, apa kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Ya teman-teman, kita balik lagi di Go Student online sharing. Nah teman-teman, aku mau ngingetin sama kalian kalau Go Student online sharing itu diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore di IG Go Student, Go_student, dan kalian juga bisa lihat di YouTube-nya Go Bogor Online Service, nanti linknya di sini, kalian bisa lihat. Ya, teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang jangan menyimpang. Kenapa aku mau bahas tentang jangan menyimpang? Karena kita anak muda kebanyakan selalu nyimpang dari tujuan awal kita. Kayak aku juga sering banget kayak gitu, kayak dari awal nih, aku mau pergi untuk memberi kebutuhan sehari-hari aku. Aku mau ke mall buat beli barang-barang, buat beli makanan-makanan yang aku pengen. Terus tiba-tiba pas di mall aku lihat baju yang menarik perhatian aku, baju yang lucu, yang bagus banget, dan akhirnya aku nyimpang sampai aku melupakan tujuan awal aku untuk beli apa. Ya, di sini aku mau sharing tentang bangsa Israel dan Yosua. Kita langsung baca aja di Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin kami Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya teman-teman, kalau kalian baca di Yosua 6 itu isinya itu tentang perjalanan Yosua dan bangsa Israel yang ngalahin kota Yeriko, dan mereka itu mengalami sebuah kemenangan yang dahsyat karena mereka mengandalkan Tuhan. Namun setelah mereka mengalami mukjizat Tuhan, mereka itu hidupnya mulai menyimpang karena mereka udah berhasil ngalahin kota Yeriko. Mereka tuh hidupnya mulai menyimpang, teman-teman. Terus mereka mulai mengambil haknya Tuhan. Mereka tuh berubah setia. Kenapa mereka berubah setia? Karena mereka udah merasa kayak mereka paling hebat gitu. Tuhan udah ngingetin mereka bahwa hasil jarahan dari kota Yeriko itu dikhususkan buat Tuhan. Tapi malah mereka ambil gitu. Akibatnya Tuhan itu murka sama mereka. Pintu-pintu berkat yang tadinya tertutup, itu Tuhan buka. Terus abis itu Tuhan tutup lagi karena mereka mengambil haknya Tuhan. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu kalau misalnya ada tiga hak Tuhan yang nggak boleh kita ambil. Yang pertama itu tentang pujian. Kita nggak boleh ngambil hak pujian, karena segala ucapan syukur, pujian, pengagungan hanya boleh kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Segala berkat yang boleh kita terima sampai hari ini itu semua merupakan kasih karunia dalam hidup kita, bukan karena hasil usaha kita, melainkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua itu tentang penghakiman. Dalam menjalani hidup ini kita seringkali ngerasain gesekan gitu. Kita ngerasain benturan terhadap teman-teman kita ngerasain yang namanya kita dirugikan sama orang lain. Kayak contohnya di sini itu kalau misalnya kita berbuat salah, kita nggak boleh ngehakimin, justru kita bawa aja ke kantor polisi untuk ditangani lebih lanjut, dan mereka yang berwenang atas ini gitu. Kita nggak boleh ngehakimin orang, karena penghakiman itu hanya buat Tuhan, guys. Jadi bagian kita itu melepaskan pengampunan atas orang-orang yang menyakiti kita. Yang ketiga itu tentang persepuluhan. Persepuluhan adalah bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi aku ngajak kalian untuk gak pernah melakukan perhitungan terhadap Tuhan, karena Tuhan juga gak pernah hitung-hitungan sama kita. Tuhan kasih nafasnya dengan cuma-cuma. Tuhan kasih nafas kehidupan buat kita dengan cuma-cuma. Tuhan kasih berkat buat kita dengan cuma-cuma. Tapi kadang kita suka ngeluh. Kita masih suka ngeluh. Ya, teman-teman, sini aku mau ngajakin kalian buat tetap setia. Jaga kesetiaan kita terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita. Jaga pula kesetiaan kita dalam komunitas kita, dalam komsel kita. Tetap setia terhadap tanggung jawab pelayanan, dan Tuhan pasti akan membukakan pintu-pintu berkat buat kalian gitu. Yang seterusnya aku mau ngajak kalian buat pelihara mata kita gitu. Karena di Yosua 7 diawali dengan kemurkaan Tuhan terhadap bangsa Israel karena satu orang yang melakukan kesalahan. Dampaknya terjadi kepada seluruh bangsa Israel. Orang itu bernama Akan. Aku bacain ayatnya di Yosua 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali.
di bawah sekali. Ada tiga proses yang terjadi akan jatuh ke dalam dosa. Si akan ini terjatuh ke dalam dosa. Yang pertama dia melihat, kemudian dia mengingini, dan yang ketiga pada akhirnya dia mengambil. Jadi penyebab utamanya itu adalah dia, guys. Dia yang nggak bisa menjaga matanya. Mata adalah pelita bagi tubuh kita. Di Lukas 11 ayat 34 bilang kalau mata adalah pelita bagi tubuh kita. Jadi pelihara mata kita untuk tidak melihat hal yang baik dan jahat. Jadi aku mau ingetin lagi sama kalian kalau misalnya kita nggak boleh mengambil haknya Tuhan. Ada tiga hak yang nggak boleh kita ambil. Yang pertama pujian, yang kedua tentang penghakiman, yang ketiga tentang persepuluhan. Dan aku juga mau ngingetin buat tetap setia dan jaga dan pelihara mata kita. Karena lewat si akan ini, yang tadinya dia melihat, kemudian mengingini, langsung mengambil. Jadi kita harus tetap jaga mata kita, guys. Karena mata adalah pelita bagian tubuh kita. Oke. Sekian sharing yang dari aku. Semoga kita sama-sama belajar dari Yosua ini. Kita sama-sama lebih dikuatkan lagi. Kita sama-sama belajar buat tetap setia, belajar buat tetap jaga mata kita. Motivation.